Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap semua baik-baik saja ya. Oke, langsung saja kita. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan diri, pengembangan pribadi, dan pengembangan kepribadian. Apa saja sih bedanya? Apa saja pengertiannya? Saya penasaran dan kamu pasti juga penasaran. Oke, walaupun nanti saya berfokus pada pengertian pengembangan diri, tapi nanti akan saya jelaskan juga tentang pengembangan pribadi dan pengembangan kepribadian. Oke, langsung saja kita ke materinya ya. Cus. Oke teman-teman, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengembangan diri dan pengembangan kepribadian terlebih dahulu. Pengembangan diri bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara menggali potensi diri dan mengasahnya secara maksimal. Lalu termasuk di dalamnya yaitu pengembangan pribadi. Pengembangan pribadi itu biasanya diartikan sebagai fisik seperti cara berjalan, berkomunikasi, berpidato, berpakaian, dan sebagainya. Sedangkan pengembangan diri lebih dalam bahasannya dari hal tersebut. Lalu pengembangan pribadi sesungguhnya lebih dekat dan membahas tentang etika dan etiket atau kesopanan dalam kehidupan yang berbicara tentang tampilan luar atau fisik dan bermanfaat bagi kepentingan pekerjaan dan penampilan kita di masyarakat. Lalu selanjutnya, pengembangan diri itu lebih dalam dan luar berbicara kadang tentang spiritual, bagaimana motivasi itu dibangun dengan kemampuan memberikan makna lebih dalam hidup dengan kesadaran dan pencerahan hati dan pengenalan kepada Tuhan lebih dalam. Hal ini akan membuat pribadi yang lebih benar, bukan sekedar baik di mata orang lain, serta akan mempunyai motivasi abadi dan kuat. Lalu selanjutnya ada pengembangan kepribadian. Pengembangan kepribadian dari uraian tentang pengertian pengembangan diri dan pengembangan pribadi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kepribadian yaitu keseluruhan pola, bentuk tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan, kecakapan, bentuk tubuh, serta unsur-unsur psikofisik lainnya yang selalu menampakkan diri dalam kehidupan seseorang. Dengan kata lain, dapat dikatakan kepribadian yang mencakup semua aktualisasi diri atau penampilan yang selalu tampak pada diri seseorang merupakan bagian yang khas atau ciri dari seseorang. Jadi, pengembangan kepribadian mengembangkan inner self dan outer self. Seseorang dengan lebih jelasnya mengembangkan diri secara dari dalam diri dan luar dirinya. Kebenarannya adalah semuanya sama-sama benar dengan tujuan yang berbeda. Sarannya jangan hanya menjadi baik dengan perbaikan tampilan fisik kita, tetapi berpikirlah lebih dalam dengan tampilan hati yang lebih tulus dan murni. Sehingga selain dicintai sesama juga dicintai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang pengembangan diri. Pengembangan diri. Secara singkat, pengembangan diri adalah menginvestasikan diri sendiri agar kita dapat mengontrol atau mengendalikan diri kita dengan sangat baik dan efektif. Sedangkan menurut para ahli, pengembangan diri secara umum adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan penggalian potensi diri dan upaya untuk menggali potensi-potensi tersebut secara maksimal. Lalu selanjutnya ada tujuan pengembangan diri. Tujuan pengembangan diri adalah memaksimalkan segala potensi yang ada di dalam diri kita sehingga kita dapat menjadi pribadi yang luar biasa dan mampu bertahan dengan segala perubahan zaman yang datang dengan silih berganti. Lalu selanjutnya adalah manfaat pengembangan diri.
Manfaat pengembangan diri itu ada 6, yaitu 1. Memiliki kesadaran diri. Yang 2. Merasa lebih terarah. 3. Meningkatkan motivasi. Lalu meningkatkan fokus dan keefektivitasan. Lalu yang kelima, pertahanan lebih kuat. Dan yang terakhir adalah menciptakan hubungan yang lebih erat. Oke, saat ini kita akan bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama yaitu memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri akan membawa kita pada proses pengembangan diri yang berhasil, di mana kita menjadi tahu apa saja nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidup yang menjadi pedoman di dalam hidup kita. Karena pemenuhan diri dan kepuasan hidup tidak akan pernah terjadi jika kita hanya mengejar dan mewujudkan mimpi-mimpi orang lain. Lalu selanjutnya yang kedua adalah merasa lebih terarah. Dengan merasa lebih terarah, kita akan lebih mudah untuk membuat keputusan-keputusan penting. Kita akan lebih mudah dalam mengatur waktu dan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan motivasi. Motivasi sangat diperlukan agar kita semakin bergairah dan bersemangat untuk melangkah ke tahapan selanjutnya. Untuk pengembangan diri akan membantu kita untuk bisa melalui segala tahap yang diperlukan. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan fokus dan keefektivitasan. Dalam hal ini pengembangan diri akan membantu kita untuk lebih fokus dan bekerja secara efektif. Sehingga tidak peduli seberapa banyak pekerjaan kita tetap dapat menyelesaikannya dengan baik. Lalu yang selanjutnya ada pertahanan lebih kuat. Pengembangan diri akan menciptakan kesadaran diri bagi kita sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi rintangan tersebut dengan menggunakan segala kemampuan yang kita miliki. Lalu yang terakhir adalah menciptakan hubungan yang lebih erat. Ketika kita tidak melakukan pengembangan diri, maka kita akan menjadi pribadi yang menghargai hubungan kita dengan orang lain. Dalam hubungan dan interaksi yang kita lakukan dengan individu lain, mereka mungkin akan menyadari beberapa kekurangan yang ada di dalam diri kita, yang mana kekurangan tersebut masih dapat diperbaiki. Misalnya, kita adalah seorang yang jarang sekali mengucapkan kata maaf ketika melakukan kesalahan. Pengembangan diri akan membuat kita menjadi pribadi yang mau mengkoreksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik teman-teman, itulah penjelasan singkat dari saya tentang pengembangan diri, pengembangan pribadi, dan pengembangan kepribadian. Walaupun tadi saya berfokus pada pengembangan diri. Oke, silakan klik like jika kalian suka tentang video ini dan dislike jika kalian tidak suka. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Terima kasih, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.